Halo jiwaku, selamat datang kembali di i5 Channel, menjadi lebih berpengetahuan bersama i5 Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai tipe casing pada sumur panas bumi. Video ini cocok untuk kamu yang baru mengenal panas bumi dan bisa menjadi start kamu untuk menjadi lebih expert lagi dalam mengenal bidang geothermal energy. Yuk, langsung aja kita mulai. Operasi pengeboran pada sumur minyak dan gas maupun sumur panas bumi tidak dilakukan dengan metode pengeboran langsung dari permukaan hingga kedalaman yang telah direncanakan. Pada tiap bagian dilakukan pemasangan casing yang merupakan pipa baja. Casing memiliki fungsi penting dalam pengeboran dan kompresi suatu sumur panas bumi. Beberapa fungsi casing yang umum diantaranya adalah mencegah runtuhnya lubang sumur selama pemboran, mengisolasi fluida pemboran dari fluida formasi di mana salah satu tujuannya adalah mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai saluran fluida pemboran dari dasar sumur ke permukaan dan sebagai dudukan blowout preventer untuk penanganan kick atau well control insiden lainnya. Dengan bantuan packer dan atau semen, mengisolasi lapisan batuan untuk kepentingan perforasi di zona produktif. Dan yang terakhir, dengan susunan dan spesifikasi casing tertentu dapat mengisolasi atau memproteksi lapisan batuan di atasnya agar bisa dilakukan pemboran yang lebih dalam sehingga masalah sumur seperti low circulation ataupun well control insiden lain bisa dicegah. Casing atau yang kadang disebut pipa selubung dapat dianggap sebagai sebuah bejana tekan atau pressure vessel yang harus mampu menahan tekanan dari dalam dan dari luar casing tersebut dan mampu pula menahan beban tarik. Secara umum, desain casing yang dilakukan mempertimbangkan 4 kriteria utama, yaitu beban burst, collapse, tension, dan biaksial. Beban burst adalah beban yang diakibatkan oleh adanya tekanan yang berasal dari dalam casing atau internal pressure yang tidak mampu ditahan oleh casing. Internal pressure ini dapat terjadi ketika fluida formasi masuk ke dalam casing. Beban collapse adalah beban yang ditimbulkan oleh tekanan fluida yang terdapat di luar rangkaian pipa pemboran pada anulus. Selanjutnya, beban tension adalah beban berat rangkaian casing yang digantung di dalam sumur. Dengan adanya tension, maka akan menurunkan collapse resistance dan menaikkan burst resistance. Dan yang terakhir adalah beban biaksial. Beban biaksial adalah gaya-gaya yang bekerja pada casing yang terdapat di dalam sumur, yang terjadi secara kombinasi. Namun, khusus untuk operasi pemboran panas bumi, casing didesain tidak hanya harus mampu menanggung 3 beban tersebut, melainkan ada beberapa faktor lain yang menjadi tambahan pertimbangan yang berkaitan dengan ciri khas operasi panas bumi, yaitu temperatur tinggi dan lingkungan geologi yang korosif. Secara umum, ada beberapa jenis casing yang terdapat pada operasi pemboran dan kompresi sumur, yaitu conductor casing, surface casing, intermediate casing, production casing, dan production liner. Penamaan casing yang berbeda-beda tersebut didasarkan pada fungsi-fungsi khusus yang dimilikinya saat pemboran dan kompresi sumur. Conductor casing adalah rangkaian casing pertama yang biasa dipasang di sumur dan tidak memiliki kemampuan untuk menahan tekanan. Surface casing adalah rangkaian casing pertama yang di atasnya dipasang BOP stack secara penuh atau lengkap. Intermediate casing adalah semua rangkaian casing yang dipasang di bawah surface casing tetapi belum mencapai kedalaman total dari sumur yang bersangkutan. Production casing pada sumur panas bumi biasanya dipasang sebelum mencapai zona produksi. Dan yang terakhir adalah production liner, yaitu rangkaian casing terakhir yang dipasang pada interval lapisan produksi dari sebuah sumur dengan ujung paling atas dari rangkaian casing tidak sampai ke permukaan sumur. Casing memiliki 3 macam diameter, yaitu outside diameter, inside diameter, dan drift diameter. Umumnya, ukuran casing mengacu pada besarnya nilai outside diameter dari body casing. Ukuran casing bervariasi, mulai dari ukuran 4,5 inci hingga 36 inci. Satu ukuran outside diameter casing dapat memiliki nilai inside diameter, grade casing, dan strength properties yang berbeda. Bagaimana jiwaku? Kalian masih penasaran kan dengan penjelasan geothermal lainnya? Tonton terus video-video i5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi, geothermal, dan teknologi hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.